Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari bersama kita dengarkan Morning Wisdom. Pada suatu waktu ada seorang yang sangat kikir dalam perjalanan ke suatu desa. Di tengah teriknya matahari, dia berteduh di bawah pohon kelapa. Ketika dia melihat ke atas, ternyata pohon kelapa itu berbuah lebat. Tetapi batangnya sangat tinggi, jadi susah dicapai. Si kikir berpikir kalau aku minta tolong orang untuk memanjat dan mengambil buah kelapa, pasti orang itu akan meminta upah. Akhirnya si kikir ini memutuskan untuk memanjat sendiri pohon kelapa itu walaupun dengan susah payah. Sesampainya di puncak, dia mulai memetik buah kelapa dan menjatuhkannya ke bawah. Kelapa itu langsung pecah begitu sampai di tanah. Melihat itu maka kecutlah hati si kikir. Dia menjadi sangat takut melihat ke bawah. Terbayang bagaimana kalau dia jatuh dan bernasib sama seperti kelapa. Maka si kikir pun mulai berdoa, "Ya Tuhan, jika Engkau melindungi aku selamat sampai di bawah, aku akan mempersembahkan seekor sapi untuk gereja." Lalu ia mulai turun perlahan-lahan. Beberapa saat kemudian, ketika sampai di tengah batang pohon, kikirnya mulai muncul. Lalu berpikir, "Wah, rasanya sapi terlalu besar." Maka dia mulai berdoa lagi, "Ya Tuhan, maaf, hamba keliru tadi. Yang hamba maksud adalah kambing yang akan hamba persembahkan." Dan dia melanjutkan turunnya. Sampai kira-kira tinggal 1 meter dari tanah, hatinya bimbang lagi. "Wah, kambing, kenapa aku bodoh? Kambing juga harganya mahal." Maka dengan akal bulusnya, ia segera menjatuhkan diri ke tanah dan berkata, "Wah Tuhan, ternyata aku terjatuh. Tidak selamat sampai di bawah sini. Jadi perjanjian kita batal ya, karena Engkau tidak menjawab sesuai harapanku." Mungkin kita merasa sangat kesal melihat betapa kikirnya orang itu. Tetapi sebenarnya kita sering bertindak seperti orang kikir itu dalam doa kita. Ketika kita datang dalam doa, kita hanya mau Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Kita memikirkan kepentingan-kepentingan kita, kebutuhan-kebutuhan diri kita sendiri. Kalaupun kita berdoa untuk keluargaku, kesehatanku, usahaku, diriku, keselamatanku, jaga aku, semua aku, dan aku. Kita tidak memikirkan perasaan Tuhan, kita tidak memikirkan kepentingan Tuhan, dan kita juga tidak berpikir mendoakan orang lain. Kita tidak berdoa untuk keselamatan orang lain, kita tidak berdoa orang lain juga ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Semua hanya untuk aku. Dan ketika segala sesuatu yang kita terima ternyata tidak sesuai dengan yang kita mau, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seringkali kita menjadi kecewa, marah, dan bahkan meninggalkan Tuhan. Kita berkata, "Sampai di sini saja hubungan kita Tuhan, karena Engkau tidak pernah memberikan apa yang aku mau." Batal semua perjanjian. Kita sebenarnya ketika datang di dalam doa, jangan hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Jangan egois, jangan kikir. Di dalam Efesus 6 ayat 18-20 Rasul Paulus berkata, "Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku," kata Rasul Paulus, "supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara." Kita harus berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan. Kita harus menopang pelayanan orang-orang kudus, bukan hanya untuk maumu sendiri. Janganlah kita menjadi kikir di dalam doa-doa kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.